Jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Kali ini studi kita membahas tentang logika-logika umat Islam ketika ada orang non-Muslim yang mengutip ayat-ayat Al-Quran yang tidak menyenangkan, yang tidak menguntungkan bagi Islam. Ya, jadi sekalipun sama, tetapi ada perbedaan. Oleh karena itu, saya akan membuat semacam perbandingan, ya, dan kita akan melihat bagaimana logika Islam menanggapi suara-suara terhadap ayat-ayat yang tidak menyenangkan itu, ya. Nah, misalnya kita tahu bahwa dalam Islam babi itu haram, ya. Umat Islam tahu dasar pengharaman babi itu dapat dibaca dalam 4 ayat Al-Quran ini. 2 ayat dari surah Makkiyah, 2 ayat dari surah Madaniyah, ya. Kita ambil satu contoh saja dari surah Al-Maidah, ya. Di sana dikatakan diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan seterusnya, ya. Di sini tampak jelas, ya, diharamkan bagimu memakan daging babi. Dari situlah babi diharamkan. Nah, tapi bagaimana berhadapan dengan perintah membunuh, ya? Perintah membunuh ini dapat dibaca dalam 2 surah dengan 5 ayat, ya. Jadi perintah lah, ya. Ini bukan hanya sekedar afirmatif, ya, tetapi ini perintah, ya. Kita ambil satu contoh saja, ya. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Ya, dari Al-Baqarah ayat 191. Yang dimaksud mereka ini, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, mereka itu adalah orang kafir. Jadi, Allah memerintah umat Islam untuk membunuh orang kafir di mana saja mereka ditemukan. Ya. Nah, terhadap perintah membunuh ini, seringkali keluar pernyataan logika Islam bahwa ayat ini harus dilihat dari konteks waktu, ya. Bahwa ayat Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab yang klasik, yang sulit dipahami, begitu, ya. Jadi, tapi menjadi pertanyaan bagi umat non-Muslim, ya. Kenapa pengharaman babi tidak ada masalah tentang konteks waktu ataupun bahasa? Ya, kenapa ketika perintah membunuh harus ditafsirkan berdasarkan konteks waktu, sedangkan pengharaman babi tidak? Ya, kenapa perintah membunuh ini susah dipahami bahasanya, sedangkan pengharaman babi tidak? Kita ambil contoh lain, ya. Contoh lain misalnya Islam mengajarkan umatnya boleh berpoligami, ya. Berpoligami. Ini kehendak Allah loh, ya. Allah menghendaki supaya umat Islam itu berpoligami. Nah, dasarnya itu ada dalam surah An-Nisa ayat 3, ya. Bahasanya seperti ini, ya. Ada kalimat sebelumnya, lalu maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4, ya. Gitu. Ya. Ini tentang poligami. Bagaimana dengan relasi dengan orang kafir, ya? Kita dapat menemukan, ya, perintah Allah terkait relasi dengan orang kafir ini, misalnya ada dalam surah An-Nisa, ya, surah ke-25, 28, ya, di mana Allah tidak menghendaki umat Islam
untuk menjalin relasi dengan orang kafir. Tidak boleh orang Islam itu bersahabat dengan orang kafir, ya, dan lain sebagainya, ya. Ambil contoh, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, ya. Atau dalam surah An-Nisa ayat 144, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang mukmin. Nah, itu, ya. Nah, jadi Allah menghendaki agar terjadi pemisahan yang jelas dan tegas antara orang Islam dan orang kafir. Ya. Jadi umat Islam tidak boleh bersahabat, tidak boleh berteman, tidak boleh menolong orang kafir. Itu adalah kehendak Allah. Tertulis. Jadi kalau kita memperhatikan bahasanya dengan bahasa relasi orang kafir ini dengan bahasa poligami tadi, ya kurang lebih hampir sama. Tetapi ketika umat non-muslim mengutip ayat-ayat terkait relasi dengan orang kafir ini, maka akan muncul bahwa itu bahasanya adalah bahasa Arab klasik yang sulit dipahami, ya harus dipahami dalam konteks waktu. Menjadi pertanyaannya, kenapa soal poligami tidak ada masalah tentang konteks waktu dan bahasa? Ya, jadi kan agak aneh gitu. Kita ambil contoh lain lagi, misalnya rukun Islam. Islam ada 5 rukun, ya. Kita ambil salah satu. Beberapa rukun itu ada dalam wahyu Allah, ya. Misalnya dalam surah 73 atau surah kedua, ya. Kita ambil saja contohnya misalnya dari surah Al-Baqarah. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Begitu tertulis, ya. Tapi bagaimana dengan perintah perang? Bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk berperang, ya. Bahwa perang itu merupakan kewajiban dalam Islam. Ini dapat dibaca dalam ayat-ayat berikut ini, ya. Kita ambil contoh saja dari surah At-Tahrim, ya, ayat 9, ya. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Itu. Ya. Jadi dari tulisannya, bahasanya kurang lebih hampir sama. Laksanakanlah, perangilah, ya. Tetapi ketika berhadapan dengan umat non-muslim yang mengutip perintah perang ini, ya seringkali terlontar dari umat Islam logikanya, ayat itu harus dipahami dalam konteks waktu. Bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang klasik sehingga sulit dipahami. Gitu. Ya kan? Nah, menjadi pertanyaannya kenapa? Kenapa soal rukun Islam tidak ada masalah tentang konteks waktu dan bahasa? Ya. Nah, sebenarnya masih banyak contoh-contoh perbandingan lainnya yang dapat kita tampilkan. Dan selalu umat Islam bersembunyi di balik logika konteks waktu, bahasa Arab klasik, soal tafsir, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, ya, bahwa dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang menyenangkan dan ada ayat-ayat yang tidak menyenangkan, ya. Menyenangkan sekaligus menguntungkan. Sedangkan tak menyenangkan sekaligus tidak menguntungkan, ya. Terhadap ayat-ayat yang menyenangkan, kita jarang sekali mendengar, ya, suara-suara bahwa tidak ada masalah dengan bahasa, tafsir ataupun konteks, ya. Tidak ada. Apa yang tertulis itulah yang dipahami, itulah yang dimaknai. Kalau ayat itu menyenangkan, menguntungkan. Tetapi ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang tidak menyenangkan,
selalu terlontar. Oh, bahasanya sulit, harus tafsirnya tidak seperti itu, harus memperhatikan konteks, bla 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 segala macam. Dari sini kita dapat bertanya, sungguhkah Al-Quran itu wahyu Allah? Atau jangan-jangan hanya rekayasa manusia? Demikianlah studi kita kali ini tentang logika-logika Islam. Sekian dan terima kasih.